Definisi sustainability. Sustainability atau keberlanjutan adalah konsep yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, keberlanjutan mencakup penggunaan sumber daya alam secara efisien, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk generasi mendatang. Drivers of Sustainability. Beberapa faktor utama yang mendorong keberlanjutan meliputi 1. Regulasi dan kebijakan. Pemerintah dan lembaga internasional menerapkan undang-undang dan peraturan yang mendorong praktik berkelanjutan, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. 2. Kesadaran konsumen. Konsumen semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari produk dan layanan yang mereka gunakan. Ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. 3. Teknologi. Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan proses produksi yang lebih bersih. 4. Kanan pasar. Perusahaan menghadapi tekanan dari investor dan pemegang saham untuk menerapkan praktik berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan strategi bisnis jangka panjang. 5. Tantangan lingkungan. Perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan penurunan keanekaragaman hayati adalah beberapa tantangan yang mendorong adopsi praktik berkelanjutan. Indicators of Sustainability. Indikator keberlanjutan digunakan untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Beberapa indikator umum meliputi 1. Indikator lingkungan, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, pengelolaan limbah, kualitas air dan udara. 2. Indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, efisiensi sumber daya, investasi dalam teknologi hijau. 3. Indikator sosial, kesejahteraan masyarakat, akses ke pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Path Equation. Persamaan PAT. Persamaan PAT adalah alat analisis yang digunakan untuk memahami dampak lingkungan dari populasi manusia. PAT adalah singkatan dari P, population, jumlah populasi atau penduduk. Affluence, tanda bintang kekayaan atau konsumsi per kapita. T, teknologi. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Penjelasan persamaan PAT. 1. Populasi, P. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar potensi dampak terhadap lingkungan. Ini karena lebih banyak orang berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan produksi limbah. 2. Kekayaan. Tingkat konsumsi per kapita berbanding lurus dengan kekayaan. Masyarakat yang lebih makmur cenderung mengonsumsi lebih banyak sumber daya, sehingga meningkatkan dampak lingkungan. 3. Teknologi. T. Teknologi dapat memperburuk atau mengurangi dampak lingkungan. Teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif, sementara teknologi yang tidak efisien dapat meningkatkan dampak tersebut. Dengan memahami dan mengelola ketiga faktor ini, kita dapat bekerja menuju solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Sejarah Sustainability. Sejarah sustainability atau keberlanjutan bermula dari kesadaran akan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Berikut garis besar sejarahnya. 1. Awal kesadaran lingkungan, 1960-an dan 1970-an. 1962, Rachel Carson menerbitkan buku Silent Spring yang mengungkap dampak negatif pestisida pada lingkungan. 1972, Konferensi Lingkungan Hidup PBB pertama diadakan di Stockholm, menyoroti isu-isu lingkungan global. 2. Pembentukan konsep keberlanjutan, 1980-an. 1987, laporan Brundtland berjudul Our Common Future diterbitkan oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan. Laporan ini mendefinisikan keberlanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
3. Integrasi keberlanjutan dalam kebijakan global 1990-an. 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro menghasilkan Agenda 21, sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan. 1997, Protokol Kyoto ditandatangani untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Peningkatan kesadaran dan aksi 2000-an. 2000, PBB meluncurkan tujuan pembangunan milenium, MDGs, yang mencakup aspek keberlanjutan. 2015, PBB mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, yang lebih komprehensif, mencakup 17 tujuan untuk mengatasi tantangan global termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. 5. Keberlanjutan di era modern 2020-an. Fokus pada aksi nyata dan kolaborasi global untuk mengatasi krisis iklim dan mempromosikan ekonomi sirkular. Banyak perusahaan dan negara mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik mereka. Perjalanan keberlanjutan ini mencerminkan evolusi dari kesadaran akan isu lingkungan menjadi aksi global yang terintegrasi untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi semua. Tantangan dan solusi. 1. Perubahan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada pola cuaca, naiknya permukaan laut, dan bencana alam yang lebih sering dan parah. Solusi: meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. 2. Degradasi lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati merusak ekosistem alam. Solusi: konservasi hutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan perlindungan habitat. 3. Pertumbuhan populasi. Peningkatan populasi menekan sumber daya alam dan infrastruktur. Solusi: mengembangkan kebijakan keluarga berencana, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memperbaiki infrastruktur. 4. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Distribusi sumber daya yang tidak merata mengakibatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Solusi: mempromosikan inklusi sosial, pendidikan yang merata, dan kebijakan redistribusi ekonomi. 5. Ketergantungan pada energi fosil. Penggunaan bahan bakar fosil masih dominan dan merupakan sumber utama emisi karbon. Solusi: investasi dalam energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomasa, pengembangan teknologi energi bersih. Solusi keberlanjutan. 1. Ekonomi sirkular. Mengubah model ekonomi linear, produksi konsumsi pembuangan, menjadi sirkular, produksi konsumsi daur ulang, untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Implementasi, daur ulang material, desain produk untuk umur panjang, dan promosi konsumsi berkelanjutan. 2. Inovasi teknologi. Mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Contoh: teknologi penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan pertanian presisi. 3. Kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu mengadopsi dan menegakkan kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan. Langkah-langkah, pengaturan emisi, insentif untuk energi terbarukan, dan standar bangunan hijau. 4. Pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan mengedukasi generasi muda. Strategi, kampanye publik, integrasi isu lingkungan dalam kurikulum sekolah, dan pelatihan untuk keterampilan hijau. 5. Kolaborasi global. Negara-negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Contoh: Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, PBB, dan kemitraan publik swasta. Mengatasi tantangan keberlanjutan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan tingkatan, serta komitmen dari individu, komunitas, bisnis, dan pemerintah. Kesimpulan tentang sustainability, keberlanjutan, mencakup beberapa poin penting. 1. Ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak sumber daya alam atau mengancam kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 2. Lingkungan yang berkelanjutan.
pelestarian lingkungan hidup adalah kunci untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan spesies lainnya. 3. Sosial yang berkelanjutan. Masyarakat yang adil dan inklusif di mana hak-hak dan kebutuhan semua individu dipenuhi adalah esensial untuk keberlanjutan sosial. 4. Peran teknologi. Inovasi teknologi harus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dengan menciptakan solusi yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. 5. Kolaborasi global. Kerjasama internasional diperlukan untuk menangani tantangan keberlanjutan yang bersifat global, seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Keberlanjutan menuntut pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk memastikan kesejahteraan manusia saat ini dan di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini tentang sustainability. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk turut serta dalam upaya menjaga keberlanjutan di kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dengan langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan hari ini. Ingatlah, keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab satu individu atau kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berkontribusi untuk dunia yang lebih lestari. Terima kasih dan salam keberlanjutan.